Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya dengan Ridwan Gibran. Jadi di video ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana penggunaan formula pada Microsoft Excel yang bernama lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP. Nah, perlu digarisbawahi terlebih dahulu sebelumnya bahwa formula XLOOKUP ini itu hanya ada di Microsoft Excel yang versi 365 gitu ya. Sedangkan untuk kalian yang masih menggunakan Microsoft Excel yang versi 2007 sampai yang 2019, formula XLOOKUP ini tidak akan kalian temukan. Akan tetapi, kalian masih bisa menggunakan formula XLOOKUP ini, yaitu menggunakan add-ins khusus gitu ya. Nah, untuk penggunaan XLOOKUP ini atau bagaimana cara menambahkan add-ins XLOOKUP ini mungkin nanti akan saya buat di video berikutnya gitu. Nah, untuk sekarang mari kita fokus ke pembahasan yang paling utama. Nah, bagaimana cara penggunaan untuk formula lookup terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini saya memiliki tabel kosong dan juga sebuah tabel referensi. Untuk penggunaan lookup, caranya cukup mudah, tinggal sama dengan di sini. Kemudian ketikkan lookup. Oke, kemudian untuk lookup value-nya saya akan taruh di sini. Kemudian titik koma. Nah, jadi di sini saya menggunakan Microsoft Excel yang versi 2019 64 bit dengan separatornya itu titik koma. Jadi kalau misalnya Excel kalian itu menggunakan koma, silakan kalian gunakan koma di sini ya. Nah, kemudian lanjut untuk array-nya itu saya akan menseleksi atau ngeblok ya seluruh kolom penghasilan dan juga kolom pajak di sini. Nah, setelah ini langsung saja klik enter di sini ya. Nah, saya akan contohkan misalnya saya di sini itu menginputkan 20.000. 20.000 ini tentu saja ada ya di tabel referensi, yaitu ini 20.000 pajaknya 200. Nah, ketika saya memasukkan nominal 20.000 di sini maka pajaknya akan sesuai dengan tabel referensi yaitu 200 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya saya itu menginputkan nominal yang tidak ada di dalam tabel referensi, misalnya 70.000. Nah, 70.000 itu kan tidak ada di tabel referensi, akan tetapi di sini pajaknya muncul 600, yaitu ada di bagian akhir. Nah, kenapa demikian? Ya itulah lookup gitu ya. Kalau misalnya kalian itu memasukkan sebuah nominal di dalam sini dan tidak ada di kolom referensi, maka ia secara otomatis akan merujuk ke data yang paling akhir, yaitu di kolom pajak di sini gitu ya. 600. Kenapa? Karena 60.000 itu kan 70.000 itu kan lebih besar daripada 60.000. Makanya rumus ini akan langsung merujuk ke data yang paling akhir. Contoh kalau misalnya saya memasukkan nominal 35.000. Apa yang terjadi? Di tabel referensi kan tidak ada 35.000. Nantinya ketika saya menginputkan 35.000 di sini, maka datanya itu akan merujuk ke yang 30.000 yaitu 300. Coba ya, saya enter. Nah, seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena 35.000 itu lebih besar dari 30.000 dan lebih kecil daripada 40.000. Maka secara otomatis formula akan menuju ke ini ya, data yang 300 rupiah ini gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk ke bawahnya ya tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, untuk penarikan ke bawahnya itu diusahakan kalian itu menggunakan tanda dolar ya untuk menguncinya. Jadi kalau misalnya tidak dikunci itu akan seperti ini dia. Nah, ke bawah ya seleksinya itu. Jadi untuk menguncinya saya akan delete dulu ini, double klik. Nah, ini yang J4 sampai K9, J4 K9 itu diblok, kemudian tekan pada keyboard F4. Nah, sampai keluar tanda dolar seperti ini ya. Lalu klik enter saja di sini. Maka ketika kalian seret ke bawah ini seperti ini, nah, maka dia akan tetap di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian penggunaan VLOOKUP. Nah, penggunaan VLOOKUP pun sebetulnya cukup mudah ya. Mungkin di antara kalian juga sering mendengar rumus VLOOKUP ini, dan di antara kalian juga mungkin masih bingung ya, bagaimana cara penggunaan VLOOKUP ini sebenarnya. Cukup mudah sebetulnya, tinggal klik sama dengan di sini, kemudian masukkan VLOOKUP. Nah, seperti ini VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya saya akan mencari bukan di sini ya. Bukan di sini. Tetapi di sini ya. Ya kalau enggak kita pengen cari harga jualnya deh. Oke, saya pengen cari harga jualnya dulu ya. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Lookup value-nya saya akan mencari harga jual dari 7up 330 mili ini. Jadi lookup value-nya saya akan tempatkan di sini. Kemudian titik koma,
Langsung tabel array-nya, karena saya akan mencari harga jual, ini ya, harga jual. Saya akan ngeblok ini. Semua diblok. Oke, kemudian jangan lupa diblok dulu ini supaya tidak berubah-ubah. Klik tanda dolar dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Oke, kemudian kolom indeks. Nah, kolom indeks di sini itu kita harus mencari terlebih dahulu harga jual itu ada di kolom keseberapa, gitu ya. Misalnya harga jual sih 1, 2, 3, 4. Harga jual itu ada di kolom keempat ya. Maka masukkan di sini 4. Kemudian titik koma. Kemudian yang selanjutnya itu pilih yang paling bawah yaitu false atau exact match. Tab. Saya salah pencet. Sorry. Nah, seperti ini langsung klik enter saja di sini. Ini harusnya ini ya, kalau kita mencari kriteria ya tinggal dipilih saja ininya diganti nih. Kalau kriteria itu kan ada di kolom ke-1 dan kolom kedua, maka di sini ganti menjadi nomor 2. Nah, seperti itu. Maka langsung akan ke susu gitu ya. Jadi ke bawahnya itu ya tinggal tarik saja seperti ini. Set. Nah ya tidak berubah. Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk harga jual sih caranya sama aja. Kalau susu kan ada di kolom kedua. Nanti harga jualnya itu berarti ada di kolom keempat. Ya, tadi itu salah penempatan ya. Harusnya itu saya mencari kriteria bukannya harga jual di sini. Kemudian untuk lookup, nah lookup itu kan horizontal. Berarti dia itu akan mencari data secara horizontal. Kalau VLOOKUP itu secara vertikal, maka lookup itu secara horizontal. Dan di sini saya sudah memiliki tabel referensinya untuk lookup. Jadi lagi-lagi saya akan mencari kriteria dari nama item 2 tang teh ini. Caranya gimana? Sama dengan lookup. Oke, lookup tab. Lookup value-nya apa? Saya akan mencari berdasarkan nama item, titik koma. Kemudian table array-nya berarti yang kriteria ini ya, dari nama item sampai kriteria ini di blok sampai sini. Oke, jangan lupa blok F4 titik koma. Caranya sama aja ya. Setelah ke sini itu caranya sama aja seperti ini. Yang membedakan hanya ininya aja ya, selektor ini, areanya. Kemudian row indexnya. Nah, row indexnya itu kalau VLOOKUP itu mencari kolom, berarti kalau lookup itu mencari baris. Jadi kriteria ini ada di baris keberapa? Kalau nama item ini di baris ke-1 nih, nama item baris ke-1 berarti baris keduanya kriteria. Berarti ada di baris kedua ya kriteria. Tekan nomor 2 di sini inputkan, kemudian titik koma lagi, pilih yang exact match. Nah, seperti ini, langsung enter. Nah, seperti itu. Jadi ke bawahnya tinggal blok saja seperti ini. Dia udah otomatis ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana untuk penggunaan formula XLOOKUP? Nah, untuk XLOOKUP ini lebih canggih lagi gitu ya. Jadi XLOOKUP ini itu akan menggantikan formula VLOOKUP dan juga lookup ya. Jadi kalau penggunaannya itu cukup mudah saja, tinggal sama dengan XLOOKUP. Oke, XLOOKUP kita lihat di sini. Lookup value sama saja, kita akan mencari kriteria dari nama item. Nah, seperti ini. Titik koma. Kemudian lookup array. Lookup array-nya itu kan kita akan mencari kriteria. Berarti yang pertama kita blok ininya dulu, nama itemnya dulu ya. Nama itemnya dulu sebelum masuk ke kriterianya. Oke, setelah nama itemnya diblok, jangan lupa di blok seperti ini, langsung klik tekan F4, titik koma, return array. Berarti kita cari yang kriterianya sekarang. Kita blok yang bagian kriteria di sini. Nah, setelah seperti ini, blok lagi, tekan F4, titik koma, pilih yang exact match. Jadi kalau exact match itu kan 0 di sini ya. Jadi masukkan angka 0 di sini. Langsung tekan enter saja. Nah, seperti itu ya. Ke bawahnya ya tinggal drag aja seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bedanya apa dong XLOOKUP dengan VLOOKUP atau lookup? Bedanya itu seperti ini. Jadi apabila kalian itu dalam data itu akan menginputkan data baru, misalnya ada yang tertinggal nih sebelum kolom kriteria ini itu ada yang namanya misalnya apa gitu ya, misalnya stok. Misalnya sebelum kriteria itu harusnya ada kolom stok.
kemudian kalian menginsertkan atau menambahkan kolom baru itu ya. Ketika diklik insert, lihat di VLOOKUP dia akan kosong, sedangkan di XLOOKUP dia akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena VLOOKUP itu terfokus gitu ya. Nah, untuk kolom kriteria itu kan ada di kolom 2. Kolom satunya itu nama item, kolom 2-nya itu kan tadinya kriteria, tiba-tiba ini kalian menambahkan data satu kolom. Berarti ya sudah pasti kolom 2-nya kosong dong. Bagaimana cara untuk mengganti ini ya? Menggantinya sih cukup mudah ya, tinggal di double klik saja, tinggal ganti saja ini jadi kolom 3 misalnya. Nah, kan itu sudah ada. Tetapi kan kalau datanya mungkin ada ribuan, akan sangat ribet lah. Kalau XLOOKUP dia tidak akan terpengaruhi dengan adanya penambahan data baru gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini di delete, dia masuk lagi si kolom kriteria ini di kolom kedua, maka di sini juga akan muncul. Nah, seperti itu ya. Dan berikutnya untuk XLOOKUP ini juga tidak akan sama dengan XLOOKUP yang ada di Microsoft Excel versi 365 ya. Karena ini itu berbentuk add-ins, tentu saja ada kekurangannya gitu ya. Mungkin kekurangannya nanti akan saya jelaskan kembali di video berikutnya. Gitu ya. Jadi XLOOKUP yang menggunakan add-ins itu tidak akan sama dengan XLOOKUP yang memang sudah ada di Microsoft Excel yang versi 365. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.